Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan komponen-komponen komputer. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, NIM 2003028. 1. Sejarah pengertian fungsi dan jenis-jenis pada Processor. Sejarah Processor. Pada tahun 1971, komponen yang disebut sebagai microprocessor buat awal kalinya terbuat oleh para teknisi dari industri elektronik Intel. Microprocessor merupakan sebuah IC integrated circuit yang digunakan selaku otak atau pengolah utama dalam sebuah sistem komputer. Chip tersebut diberi nama Intel 4004 serta desain oleh Ted Hogg, Federico Faggin, serta Stan Maser. Pengertian processor atau CPU adalah sirkuit logika yang dapat merespons dan memproses perintah dasar untuk menjalankan komputer. Sebagian besar instruksi komputer akan diterjemahkan oleh CPU. Karena memproses ini memiliki shift sirkuit terintegrasi IC yang sangat penting pada komputer. Beberapa hal yang dikerjakan pemproses atau CPU yaitu operasi berupa aritmatika, logika, dan dasar I atau O. Selain itu juga mengalokasikan perintah untuk komponen dan shift lainnya yang berjalan di dalam komputer. Fungsi dan jenis-jenis processor. Fungsi processor yang pertama yaitu control unit atau CU, arithmetic and logical unit atau ALU, registry register. Jenis-jenis processor: pertama Intel, terus yang kedua AMD, ketiga RISC. Sejarah pengertian fungsi dan jenis-jenis pada RAM. Sejarah RAM, Random Access Memory atau RAM pertama kali ditemukan oleh Robert Dennard. Setelah itu Intel memproduksi RAM untuk pertama kalinya pada tahun 1968. RAM lebih awal diproduksi bahkan jauh sebelum penemuan VC pada tahun 1981. Setelah komputer diciptakan, perkembangan RAM dimulai. Pengertian RAM adalah singkatan dari Random Access Memory atau Memory Access acak yang berupa perangkat keras dan perangkat komputer dan mempunyai fungsi untuk tempat penyimpanan data sementara serta bermacam perintah program. Isi dari komponen ini bisa dibuka secara acak atau tidak bergantung pada setelan tata letaknya berbeda dengan hard disk. Terus fungsi dan jenis RAM. Fungsi RAM yang pertama yaitu media penyimpanan sementara, dan terus yang kedua membantu kinerja prosesor. Yang ketiga untuk mempercepat akses komputer. Terus yang keempat membuat aplikasi terus bekerja dari satu program ke program lain. Jenis-jenis RAM yang pertama statis RAM, terus yang kedua dinamis RAM, DDRAM, SDRAM, SDRRAM, VRAM, EDORAM. Terus yang ketiga, sejarah pengertian fungsi dan jenis-jenis pada ROM. Sejarah ROM, jenis ROM solid state yang paling sederhana adalah usia yang sama dengan teknologi semikonduktor itu sendiri. Gerbang logika kombinasional dapat digunakan bersama-sama untuk mengindeks alamat memori n-bit menjadi nilai dalam ukuran m-bit, tabel pencarian. Dengan penemuan sirkuit terpadu, topeng ROM dikembangkan. Pengertian ROM. ROM adalah singkatan dari Read Only Memory, yaitu suatu perangkat keras pada komputer atau VC yang berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca saja. ROM tidak dapat digolongkan sebagai RAM, Random Access Memory, walaupun keduanya mempunyai kesamaan yaitu dapat diakses secara acak atau random. ROM Read Only Memory berbeda dengan RAM Random Access. Fungsi dan jenis-jenis pada processor. Pertama, fungsi ROM yaitu fungsi ROM Read Only Memory adalah sebagai tempat penyimpanan firmware berupa perangkat lunak atau sering dikenal dengan software. Perangkat lunak atau software yang biasa mengisi ROM misalnya yang berhubungan dengan perangkat keras hardware seperti ROM, BIOS, Basis Input Output System. BIOS Basis Input Output System akan mengeksekusi secara otomatis ketika komputer dinyalakan tanpa perlu mengaktifkan media penyimpanan layaknya pada sistem memori yang lain seperti RAM. Terus jenis-jenis ROM. Yang pertama Max ROM, terus yang kedua PROM, yang ketiga EPROM, yang keempat ELEPROM. Terus yang keempat, sejarah pengertian fungsi dan jenis-jenis pada hard disk.
Sejarah hard disk. Hard disk pertama kali diciptakan oleh IBM International Business Corporation pada tahun 1956 silam. Dengan berat 500 kg yang hanya dapat menampung 5 megapiksel, tentunya sebuah media penyimpanan membutuhkan kompresor udara bertekanan dan tentunya masih belum bisa digunakan. Pengertian hard disk. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, dokumen foto, musik, video, program, referensi, aplikasi, dan sistem operasi maupun konten digital tersimpan di hard disk. Hard disk juga dapat berupa eksternal dan juga berupa internal. Fungsi dan jenis-jenis hard disk. Yang pertama yaitu menyimpan data software. Terus yang kedua, backup data, tempat penyimpanan database. Penyimpanan data dari operating system OS, menyimpan berbagai file pengguna. Terus jenis-jenis hard disk. Yang pertama yaitu hard disk ATA, hard disk SCSI, hard disk RAID, hard disk SD. Terus perkembangan jenis resolusi pada monitor. Perkembangan tahun 1855 sampai tabung Henry Geisler berhasil membuat sebuah vakum dalam tabung yang dilengkapi dengan sebuah pompa merkuri. Tahun 1859 sinar katoda. Julius Fluker merupakan seorang ahli matematika dan fisika dari Jerman. Dia berhasil menemukan dan menggambarkan sinar katoda untuk pertama kalinya. Tahun 1888 penemuan liquid kristal. Friedrich Reinitzer merupakan orang ahli kimia dari Australia yang menemukan fenomena kristal cairan. Dia membuat eksperimen dengan sebuah bahan yang memiliki 2 titik cair. Tahun 1897 tabung Brown, Carl Ferdinand Brown baru mengembangkan tabung sinar katoda dengan memperkenalkan aplikasi pertama serta menggunakan osiloskop. Tahun 1930 siaran full elektronik. Manfred von Erdene termasuk ilmuwan universal Konoletge yang berhasil membuat siaran televisi full elektronik pertama. Pada tahun 1931, dia memperkenalkan penemuannya di ajang International Radio Show di Berlin. Terus jenis-jenis monitor. Yang pertama itu monitor CRT cathode ray tube. Terus yang kedua monitor CLD liquid crystal display, monitor plasma PDP plasma display panel. Monitor LED light emitting diode, monitor LED touchscreen layar sentuh. Terus resolusi monitor adalah jumlah pixel yang ditampilkan oleh layar. Semakin banyak jumlah pixel di sebuah monitor, maka gambar yang dihasilkan akan semakin tajam dan jelas. Resolusi paling dasar saat ini adalah resolusi Full HD VHD yang menampilkan 1920 kali 1880 pixel. 6. Jelaskan tentang VGA Video Graphic Adapter. VGA Video Graphic Adapter adalah perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. VGA juga sering disebut sebagai kartu grafis. VGA digunakan untuk menuju resolusi layar 640 x 480 terlepas dari produsen perangkat keras atau grafis. Kartu grafis. Untuk proses desain grafis atau bermain video game diperlukan kartu grafis berdaya tinggi. Selain itu, VGA juga dapat merujuk pada konektor VGA 15 pin yang masih banyak digunakan untuk mengirimkan sinyal video analog ke monitor. Mengapa partisi pada komputer dimulai dari C bukan dari A dan B? Bagi pengguna PC desktop atau laptop, saat membuka file Explorer, kita akan melihat beberapa partisi bawaan sistem operasi Windows yang selalu berawalan dengan huruf C dan D, E, sementara untuk flash disk atau USB drive mereka kebagian nama F dan G. Lantas kemana huruf A dan B sistem Windows? Kenapa tidak diurutkan sesuai dengan alfabet? Jika dirunut, alasan partisi sistem Windows dimulai dari huruf C dilakukan saat piranti penyimpanan dalam komputer mulai dikembangkan. Pada tahun 1960-an, ide untuk memberikan huruf yang berbeda pada setiap piranti penyimpanan dalam komputer sebenarnya berawal dari sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi IBM PC. IBM menggunakan sistem operasi C/P atau M, control program for microkomputer yang tidak memiliki hard disk.
pada rentang waktu yang sama yaitu tahun 1980, hard disk mulai menjadi standar penyimpanan pada sebagian besar PC. Sistem operasi Windows pun telah ditambahkan ke komputer. Maka sesuai urutan alfabet, tempat penyimpanan ketiga yang berupa hard disk ini diberi label drive. Meskipun komputer-komputer baru yang diluncurkan pada saat ini sudah tidak lagi menggunakan floppy drive. Tapi jika diperhatikan kita ingin memasang floppy drive portable, maka Windows akan mendeteksi sebagai drive A atau drive B. Namun pengguna komputer PC tentu saja bisa mengubah drive, latar Windows atau partisi lainnya melalui disk management. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.